Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuja Sukmadewi, Prodi Pendidikan Ekonomi B. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman pada materi mata kuliah Ekonomi Mikro. Materi yang pertama, konsep dasar ilmu ekonomi. Konsep dasar ilmu ekonomi berkaitan erat dengan keseharian manusia. Setiap hari secara sadar atau tidak manusia menerapkan konsep dasar ilmu ekonomi dalam hidupnya. Semisal ketika dihadapkan dengan suatu pilihan, masalah-masalah yang dialami manusia dalam kesehariannya tersebut mengantarkan manusia untuk mempelajari ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmu merupakan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem, berdasarkan metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan suatu gejala di bidang pengetahuan itu. Pengertian ilmu ekonomi secara umum adalah studi tentang bagaimana sumber daya yang langka dan atau terbatas digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas. Artinya, ekonomi berkaitan dengan keputusan yang diambil manusia ketika berhadapan dengan kelangkaan. Pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Adapun pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ibnu Khaldun, sejarawan muslim dari Tunisia yang juga disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi ini menyebut ekonomi sebagai ilmu yang positif dan normatif. Selain untuk memenuhi kebutuhan, mempelajari ekonomi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Yang kedua dari Adam Smith, ekonomi lulusan Kirkcaldy High School ini menjelaskan pengertian ekonomi sebagai bentuk penyelidikan tentang suatu keadaan dan sebab adanya kekayaan suatu negara. Yang ketiga ada Alfred Marshall, salah satu ekonomi pengaruh sepanjang masa ini menganggap ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tindakan manusia baik secara perorangan maupun kelompok dan hubungannya dalam penggunaan barang-barang material. Pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi dilakukan lantaran ruangan lingkup studi ini yang begitu luas. Ilmu ekonomi dibedakan menjadi 3 kelompok dasar, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Materi kedua, masalah pokok ekonomi. Masalah pokok dalam perekonomian muncul manakala terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan kegiatan yang tersedia. Yang pertama, secara garis besar, permasalahan ekonomi dibedakan menjadi 2, yaitu permasalahan ekonomi klasik dan modern. Pada tahun 1870, berkembang teori ekonomi yang klasik yang dipelopori oleh Adam Smith. Para penganut teori tersebut mengemukakan bahwa permasalahan ekonomi merupakan satu kesatuan proses yang terdiri dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat dipengaruhi oleh kemampuan manusia dalam mengelola ketiga proses tersebut. Produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan barang. Distribusi, penyaluran barang atau jasa ke konsumen. Konsumsi, kesesuaian antara barang yang diproduksi dengan kebutuhan masyarakat. Penyebab terjadinya pengangguran ialah pertambahan angkatan kerja lebih besar daripada pertambahan lapangan kerja. Kualitas angkatan kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja karena adanya mismatch dalam pendidikan dan pelatihan, dan kurangnya informasi pasar kerja dan rendahnya efektivitas bursa kerja karena lemahnya pendataan dan terbatasnya jaringan dan pelayanan bursa kerja. Materi ketiga dan materi keempat. Konsep penawaran dan permintaan. Pengertian permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang atau komoditi yang diminati oleh pembeli untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi.
Penawaran adalah jumlah barang atau komoditi yang akan diproduksi dan ditawarkan untuk dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan adalah makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta dan sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang diminta. Adanya kenaikan permintaan menyebabkan kenaikan harga pada harga ekuilibrium maupun kuantitas ekuilibrium. Penurunan permintaan akan menyebabkan penurunan harga ekuilibrium maupun kualitas ekuilibrium. Hukum penawaran adalah makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual, dan sebaliknya makin rendah harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Kenaikan harga penawaran akan menyebabkan penurunan harga ekuilibrium dan menyebabkan kenaikan kuantitas ekuilibrium. Penurunan penawaran menyebabkan kenaikan harga ekuilibrium dan menyebabkan penurunan kualitas ekuilibrium. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang diminta oleh para pembeli. Kurva permintaan dibuat berdasarkan data real di masyarakat tentang jumlah permintaan suatu barang pada berbagai tingkat harga yang disajikan dalam bentuk tabel. Kurva penawaran adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas yang menunjukkan bahwa jika harga barang tinggi, para penjual atau produsen akan menjual dalam jumlah yang lebih banyak. Materi kelima yaitu keseimbangan pasar. Dalam dunia ekonomi, keseimbangan pasar, market equilibrium, merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Terjadinya harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan antara permintaan dengan penawaran. Apabila permintaan lebih kuat dari penawaran, maka harga pada suatu produk akan naik. Namun, jika penawaran lebih kuat dari permintaan, maka harga barang akan turun. Di dalam proses tawar-menawar, harga barang inilah keseimbangan pasar yang dapat tercapai. Fungsi keseimbangan pasar. Dalam keseimbangan pasar memiliki dua fungsi utama yang berperan penting dalam pembentukannya, yaitu 1. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan merupakan suatu persamaan yang menunjukkan adanya suatu hubungan antara jumlah barang yang diminta atau diinginkan oleh setiap konsumen serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi ini bekerja sesuai dengan hukum permintaan, yaitu apabila suatu barang mengalami kenaikan harga, maka permintaan barang tersebut akan mengalami penurunan. Yang kedua, fungsi penawaran. Penawaran adalah suatu hubungan antara konsumen dengan penjual mengenai harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan. Namun, dalam fungsi penawaran bekerja menurut hukum penawaran dengan menerapkan asumsi ceteris paribus, faktor-faktor lain yang mempengaruhi dianggap tetap. Kenaikan harga barang akan diikuti dengan kenaikan jumlah yang ditawarkan. Proses terjadinya keseimbangan pasar. Yang pertama, produsen menyediakan barang sesuai permintaan. Yang kedua, menyediakan stok barang sesuai dengan penawaran pembeli. Ketiga, keseimbangan permintaan. Keempat, pengendalian harga. Materi ke-6, elastisitas permintaan. Apa itu elastisitas permintaan? Elastisitas harga permintaan mengacu pada bagaimana perubahan harga mempengaruhi kuantitas yang diminta suatu barang. Sebaliknya, elastisitas harga penawaran mengacu pada bagaimana perubahan harga mempengaruhi kuantitas yang ditawarkan suatu barang. Semakin elastis permintaannya, semakin datar kurva tersebut. Di sini ada contoh kurvanya. Untuk mengukur elastisitas permintaan bagi presentasi perubahan kuantitas yang diminta dengan presentasi perubahan harga, jika rasio ini memberikan hasil lebih dari 1, permintaan itu dianggap elastis. Misalnya, kuantitas yang dinaiki naik 10% saat harga turun 5%. Rasionya adalah
0,10 dibagi 0,05 sama dengan 2. Cara menghitung elastisitas permintaan. Koefisien elastisitas permintaan, persen perubahan permintaan dibagi persen perubahan harga. ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Keterangan ED koefisien elastisitas permintaan, delta P perubahan harga, delta Q perubahan jumlah permintaan, Q jumlah permintaan awal, P harga awal. Faktor yang mempengaruhi elastisitas harga dari permintaan. 1. Sifat komoditas. 2. Ketersediaan barang pengganti. 3. Barang dengan penggunaan berbeda. 4. Pendapatan konsumen. 5. Kebiasaan konsumen. 6. Tingkat harga. 7. Jangka waktu. 8. Permintaan bersama. 9. Permintaan peak and off peak. 10. Proporsi pendapatan yang dibelanjakan pada suatu komoditas. Materi ketujuh. Elastisitas penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah yang ditawarkan dan harga suatu barang. Untuk menunjukkan ini adalah pernyataan yang sangat kualitatif. Namun, pasar untuk komoditas yang berbeda-beda dengan cara yang bahkan tidak dapat kita bayangkan. Konsep elastisitas penawaran ini menangani semua ini dengan mudah. Apa itu elastisitas penawaran? Elastisitas penawaran menetapkan hubungan kuantitatif antara penawaran suatu komoditas dan harganya. Oleh karena itu, kita dapat menyatakan perubahan angka dalam penawaran dengan perubahan harga suatu barang dengan menggunakan konsep elastisitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. 1. Sifat industri. 2. Sifat barang. 3. Definisi komoditas. 4. Waktu. Rumus menghitung elastisitas penawaran. EP sama dengan buka kurung delta Q per Q dikali 100 tutup kurung dibagi buka kurung delta P per P dikali 100 tutup kurung sama dengan buka kurung delta Q per Q dibagi delta P per P, di mana EP sama dengan elastisitas penawaran, delta Q sama dengan perubahan jumlah yang ditawarkan, Q sama dengan jumlah yang ditawarkan, delta P sama dengan perubahan harga, P sama dengan harga. Elastisitas dari kurva penawaran. Rumus untuk menghitung elastisitas titik penawaran adalah EP sama dengan dQ per dP dikali P per Q. Di sini dP per dP adalah kemiringan kurva penawaran. Di sini ada contoh kurvanya. Jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, pasokan inelastis sempurna. Yang kedua, pasokan yang relatif kurang elastis. Yang ketiga, pasokan elastis yang relatif lebih besar. Yang keempat, elastis kesatuan. Yang kelima, pasokan elastis sempurna. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.